Halo semua, di video kali ini saya akan membahas bagian ketiga dari lapor SPT 2025 untuk harta investasi dan sekuritas. Nah, kalau banyak yang tanya tentang unit link bagaimana, eh, kripto bagaimana, nah itu masuk dalam kategori ini. Nah, untuk bagian tiga ada tiga harta yang akan saya bahas karena di satu dan dua sudah dibahas dari 031 sampai 036. Nah, sekarang kita 037 sampai 039. Nah, 037 itu instrumen derivatif seperti rights, warrants, sama kontrak berjangka. Jadi kalau misalkan Anda buka rekening futures berjangka seperti itu ya, trading gold, trading index, trading forex, tapi bukan yang perbankan ya, tapi yang perusahaan berjangka, itu masuk kategori ini. Termasuk juga kalau di saham Anda mendapat warrants dan juga mendapat rights dan produk derivatif lainnya. Nah, kalau 038 itu misalkan Anda memiliki badan usaha CV, ya, CV firma yang kategorinya itu bukan PT. Jadi dia kayak perorangan tapi eh, badan tapi tidak serigit seperti PT. Nah, baru 039 investasi lainnya. Kita bisa masukkan unit link, kripto, dan sebagainya. Nah, untuk pelaporan harta formatnya masih sama. Untuk DJP online itu yang sederhana, kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, keterangan. Nah, kalau di Cortex yang nanti tahun depan, itu ditambahkan lokasi harta, nomor identitas bank, institusi atau penerima, nomor nama bank, nomor account, sama nilai saat ini. Jadi di versi baru itu ada harga perolehan dan harga saat ini. Nah, kolom keterangan tetap disediakan. Jadi kalau mau tambahkan informasi apa, bisa kita masukkan di situ free format. Nah, contoh, Tuan A membuka rekening di perusahaan berjangka, menyetorkan uang 100 juta. Selama 2024, dia ada transaksi jual beli dengan keuntungan realisasi 10 juta, sudah dia tarik juga gitu. Nah, pada akhir tahun, saldo investasinya dia beli pas 31 Desember itu turun jadi 90 juta. Nah, pelaporan di harta, kita menggunakan 037, uraiannya itu adalah kalimatnya seperti ini, persis seperti format laporan dalam harta. Lokasi Indonesia, NPWP dari perusahaan berjangkanya, nama institusinya, nama perusahaan berjangkanya, nomor akunnya, kemudian harga perolehan 100 juta, nilai saat ini 90 juta. Nah, kita input di situ. Nah, selanjutnya kalau atas penghasilan, kan ada trading. Mungkin ada loss, ada gain. Katakanlah totalnya gain gitu. Nah, itu kena pajak progresif. Cara lapornya bagaimana? Anda kalau di e-filing, Anda ke langkah 4 dari 18. Kemudian, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Kita jawab ya. Nah, kalau untuk penghasilan dari futures, itu kita kan melakukan jual beli kontrak seperti itu ya. Nah, menurut saya dikategorikan, kalau nggak dari penjualan atau pengalihan harta, itu dari penghasilan lain-lain. Jadi nomor 5 atau nomor 6 boleh, kita input 10 juta. Nah, eh, mau diinput dimanapun sama sih. Pada akhirnya angka ini ditambah sama gaji komisi kita dan lain-lain, nanti akan dihitung dia punya kurang bayar pajak berapa, seperti itu. Nah, itu biasanya dikalikan tarif pajak progresif. Nah, kalau di e-form ya, di e-form itu eh, penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final atau bersifat final. Ya, jadi kita bisa isi di nomor 4, nomor 5 atau nomor 6. Nah, ini 10 juta. Nah, kalau tarif pajak progresif itu tergantung total penghasilan yang kena pajak progresif dalam 1 tahun. Jadi kalau Anda mendapatkan total gaji, komisi, natura, bonus, tantiem gitu ya, apapun itu istilahnya, itu totalnya kalau di atas 5M itu kena pajak 35%. Jadi up to 35%. Nah, kalau di Indonesia sih kayaknya jumlah orang yang segitu cuma 11 ribuan orang sih. Kalau yang umumnya sih ya mungkin rata-rata dikenanya dari 5 sampai dengan 30%. Itu yang paling banyak. Nah, itu tadi untuk yang investasi berjangka. Kemudian ini untuk CV ya. Misalnya Tuan A memiliki CV yang bergerak pada bidang perdagangan, didirikan tahun 2018, Tuan A-nya store modal 500 juta. Di tahun 2024 ada keuntungan dibagikan dalam bentuk prefer. Prefer itu kalimat untuk pembagian keuntungan bagi si
dia punya apa? Dia punya mitra ya, ada istilahnya sih, 250 juta. Nah, pencacatan sebagai harta itu 038, penyertaan modal pada CV, firma dan apa kalimatnya sih panjang ya. Indonesia, NPWP CV-nya, nama CV-nya, kemudian nomor account-nya kita bisa pakai nomor NPWP atau NIB sih. Nah, untuk modal pendirian 500 juta, tapi karena CV itu kan badan, ya namanya badan ya udah kalau nggak ada tambahan modal tetap sama terus kan modal di store-nya. Kita bisa tulis 500 juta juga. Nah, atas nama Tuan A. Nah, kalau misalkan eh, ada laba ditahan, menggulung, naik terus ya silakan juga nggak apa-apa sih. Jadi bisa pakai eh, nilai modal. Tapi kalau misalnya Anda memiliki pencatatan yang baik, bisa juga penjumlahan dari modal ditambah laba ditahan. Nah, atas prefer yang dia dapatkan 250 juta, itu adalah penghasilan bukan objek pajak. Makanya banyak UMKM yang tidak pakai PPh final 0,5% atau dia sudah naik kelas dari perorangan jadi badan usaha, banyak memilih prefer sebagai, memilih CV sebagai bentuk usaha. Nah, kalau kita mau melaporkan prefer, itu di e-filing, langkah 6 dari 18. Apakah Anda memiliki penghasilan tidak termasuk objek pajak? Kita jawab ya. Nah, pilihannya nomor 3 ini. Bagian laba anggota perseroan komanditer, tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, atau kongsi. Nah, 250 juta. Nah, ini. Nah, kalau di e-form sama, kita pilih yang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, nomor 3 juga. Ya, 250 juta. Nah, eh, kalau penghasilan bukan objek pajak sama penghasilan kena pajak final, itu tidak akan membuat kita kurang bayar pajak. Tidak akan membuat kita lebih bayar pajak juga. Jadi semua potongan, semua yang dibayarkan itu sudah dipotong final 0,1% atau saham, 10% untuk obligasi, 20% deposito, itu kita tidak usah bayar pajak lagi. Sama juga pendapatan dari prefer, bukan objek pajak, itu juga sudah tidak usah ditambahkan pajak lagi. Nah, beda kalau kayak tadi, kontrak berjangka. Nah, itu termasuk yang pajaknya progresif. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini unit link ya, ada unit link, ada kripto, ada asuransi yang kasih fixed rate gitu. Nah, contoh Tuan A memiliki unit link dengan premi bulanan 1 juta, dia sudah ikut selama 2 tahun. Jadi dia store 12 juta, 12 juta, total 24 juta. Nah, pada akhir 2024 ada laporan nilai tunai. Nilai tunainya 3.200.000 misalnya. Nah, maka pelaporan di SPT sebagai berikut: 039 investasi lainnya, Indonesia, ini NPWP dari perusahaan asuransinya, nama perusahaan asuransinya, nomor rekening Bapak Ibu. Nah, ini adalah premi yang disetorkan, 24 juta. Kemudian ini adalah nilai tunai saat ini. Nah, kalau di sini kita bisa tulis misalnya eh, asuransi unit link dari Prudential, Allianz, Panindaiji Life, atau Great Eastern Life gitu. Jadi terserah. Semuanya bisa dimasukkan dalam kolom keterangan. Nah, dari mana Pak tahu informasi nilai tunai ini, Pak? Kalau setahu saya dulu dikirimin surat, atau Bapak Ibu juga bisa cek via aplikasi. Nah, tadi untuk yang asuransi, nah asuransi unit link itu kalau kita cairkan, itu merupakan objek pajak. Jadi kalau misalnya kita cairkan dan dia misalnya untungnya tinggi sekali, lebih besar daripada modal kita, ya atas selisihnya kita bayar pajak. Tapi kan biasanya sudah dipotong premi asuransi tinggi sekali. Jadi most likely sih nilai tunai saat ini sih tidak akan lebih tinggi dibandingkan harga perolehan Anda. Seperti itu. Jadi eh, ibaratnya kita jualnya jual loss, nggak kena pajak. Nah, dengan membeli asuransi unit link, kadang-kadang ada yang namanya uang pertanggungan. Contoh misalnya di 2024 terjadi kecelakaan, kemudian menimbulkan cacat pada kondisi fisik, dan perusahaan asuransinya membayarkan klaim 300 juta. Nah, klaim asuransi ini itu masuk di penghasilan bukan objek pajak yang langkah 6 dari 18. Poin 4. Klaim asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, jiwa, dwi guna, dan beasiswa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu eh, yang menerima waris gitu ya, kan orang tua meninggal, anaknya dapat warisan berupa klaim asuransi. Maka klaim asuransinya juga dimasukkan ke sini.
Nah, itu penghasilan bukan objek pajak. Nah, kalau di e-form, eh, sebagai berikut sama juga di nomor 4 klaim asuransi kesehatan jiwa dan dwi guna. Nah, perlu dipahami Bapak Ibu, asuransi yang bukan objek pajak, kalau itu yang terjadi adalah klaim. Klaim itu berarti ada kejadian. Contoh misalnya, kita beli asuransi umum, tabrakan, ada klaim kan? Kita beli asuransi unit link, kecelakaan, ada klaim. Masuk rumah sakit, ada klaim. Eh, maaf, meninggal, ada klaim. Cacat tetap, total atau sebagian, ada klaim juga. Jadi harus ada suatu kejadian. Nah, termasuk juga dwi guna sama beasiswa. Nah, kalau dia bilang ini asuransi beasiswa, ya itu bukan objek pajak. Asuransi dwi guna, nah itu juga bukan objek pajak. Tapi kalau misalnya asuransi yang investasi, Bapak Ibu, nah itu berlaku pajak progresif. Nah, ini contohnya sebagai berikut. Tuan A membeli produk asuransi dengan fitur investasi senilai 100 juta, UP-nya 100 juta untuk asuransi jiwa. Di akhir 2024, asuransi tersebut cair 110 juta. Jadi kind of kasih fixed rate 10%, tapi kasih bonus 100 juta. Nah, karena sudah cair, maka dia tidak catat lagi di hartanya karena sudah berubah jadi tabungan. Nah, tapi kalau misalnya belum cair, maka tetap dilaporkan di investasi lainnya, itu di 039 investasi lainnya. Nah, kan dia masukin 100 untung 10 nih. Masukin di mana nih? Nah, kalau yang ini di penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan lain 10 juta rupiah. Nah, kalau ini sama seperti yang kita transaksi di futures, ditambahkan dengan penghasilan, nanti menjadi tarif pajak progresif. Nah, kalau di e-form, ya, e-form sama kita isi di sini penghasilan lainnya, seperti itu. Ya, setahu saya zaman dulu itu nggak begitu jelas. Dan banyak orang mengatakan ini klaim asuransi gitu. Nah, saya cari ke beberapa sumber termasuk kutipan dari petugas pajaknya. Menurut mereka bukan. Ini spesifik kalau terjadi klaim. Kalau di luar klaim ya itu investment. Investment harusnya kena pajak. Dan karena ini nggak masuk yang final ataupun yang bukan objek pajak, maka dia kena pajak progresif. Nah, yang terakhir, kripto. Tuan A berinvestasi pada kripto yang dibeli dengan modal 8 juta di 2024. Akhir tahun nilainya 10 juta. Nah, selama 2024, dia beli 20 juta, jual 18 juta. Jadi dia kayak trading lah seperti itu. Nah, itu catatnya begini, modalnya 8 juta, nilai saat ini 10 juta. Nah, kalau ini 039 investasi lainnya. Nah, kalau misalnya Anda transaksi di kripto, masukin NPWP daripada pedagang pedagang fisik aset kriptonya, semacam sekuritas untuk kriptonya, nomor rekeningnya dan seterusnya. Nah, kalau ini Anda bisa tambahkan aset kripto seperti itu di keterangannya. Nah, kalau untuk penghasilannya bagaimana, Pak? Nah, penghasilan kripto itu kan ada orang mining sama yang transaksi gitu, secara pajak ya. Jadi, kalau untuk mining dan transaksi, itu kan ada PPN sama PPH. Yang kita laporkan itu PPH-nya aja. Nah, jadi transaksi penjualan kripto dikenakan pajak 0,1%, sama halnya sepertinya saham, seperti itu. Dan biasanya sudah dipotong sama perusahaan pedagang aset kriptonya. Tapi kalau misalnya ada transaksinya dengan perusahaan aset kripto yang luar negeri, mungkin tidak mereka potong. Nah, kalau itu kamu mesti bayar sendiri, dan itu menjadi 0,2%, seperti itu. Tapi kalau yang dalam negeri jadi 0,1. Ini maaf, bukan 0,22, harusnya 0,2. Nah, kalau di e-filing seperti ini, misalnya tadi beli 20 juta, jual 18 juta. Nah, atas jualnya itu sebagai yang bruto. Nah, PPH terutangnya 0,1% dari 18 juta sudah dipotong 180.000. Nah, kalau kita masukkan di pilihan nomor 14, penghasilan dikenakan pajak final lainnya. Nah, kalau nanti dia muncul, nanti akan seperti ini. Kalau itu untuk transaksi penjualan. Kalau tambang gimana, Pak? Kalau tambang misalnya kena PPN, PPN tidak usah dilaporkan dalam SPT. PPH yang kita laporkan. Nah, kalau di e-form juga sama, kita masukkan di penghasilan lain dikenakan pajak final dan atau bersifat final 18 juta 180.000. Nah, jadi Anda bisa
cari di pedagang fisik aset kripto tempat Anda bertransaksi, total sell selama 1 tahun berapa. Nah, kalau misalnya Anda transaksi di luar negeri, berarti mungkin tidak dipotong PPN dan PPh. Berarti Anda harus bayar PPN dan PPh. Cuma kalau yang dilaporkan di SPT itu lebih ke PPh-nya aja. Oke. Nah, karena di 039 ada kalimat lainnya, ya Anda bisa pakai eh, bentuk-bentuk investasi yang nanti mungkin akan muncul di masa mendatang yang belum ada di 031 sampai 038 gitu. Nah, demikian untuk pelaporan harta dan penghasilan untuk investasi dan keuangan yang bagian 3. Nah, kalau Bapak Ibu mau lihat lengkap, bisa lihat bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Bagian 1 membahas tentang saham, saham TBK dan non-TBK. Bagian 2 membahas tentang obligasi pemerintah, obligasi korporasi, P2P lending, sama reksadana. Nah, bagian ketiga ini membahas tentang transaksi derivatif, kemudian CV, kripto, unit link, dan lain-lain. Nah, demikian semoga memudahkan Bapak Ibu dalam pelaporan SPT. Semoga sehat selalu. Terima kasih.